Tom and Jerry Lost Episode, Tom's Basement, 13 episode Tom Jerry yang berupa episode pendek, yang disutradarai oleh direktor Cekoslovakia, Jin Deitch merupakan episode yang tidak populer. Episode ini sungguh mempunyai kualitas yang buruk dan disturbing, efek suara yang cukup mengganggu, dan animasi yang di dalamnya berisikan konten kekerasan yang menjurus pada sesuatu yang tampak lebih real dibandingkan dengan cita rasa kartun yang sebenarnya. Beberapa orang menganggap bahwa Deitch tidak menyukai konsep ceria dari Tom and Jerry, oleh karena itu Deitch membuat episode ini untuk menghancurkan citra Tom and Jerry. Yang tidak orang ketahui adalah bahwa Deitch sebenarnya dikontrak untuk membuat lebih dari 13 episode yang bias diakses ke publik sebagai tontonan yang layak. Entah karena tidak puas akan kontraknya atau beberapa alasan lainnya, maka Deitch membuat lagi sebuah episode pendek dari Tom and Jerry. Dan episode inilah kemudian yang banyak disebut orang sebagai The Lost Episode of Tom and Jerry. Episode ini diberi judul Tom's Basement. Adegan dimulai dengan rumah Tom dan Jerry yang khas. Pemilik rumah adalah seorang yang gemuk dan pemarah sesuai dengan gambaran yang Deitch inginkan. Pemilik Tom dalam episode ini tampak lebih ganas dibandingkan dengan episode yang lainnya. Adegan pertama yang muncul adalah ketika dia menginjak ekor Tom dengan buasnya dengan cara yang sungguh menyakitkan dan terlihat sangat realistis karena Tom tidur di pintu ruang bawah tanah. Pemilik berteriak dan menghardik Tom agar jangan pernah masuk ke ruang bawah tanah. Tom sungguh ketakutan dan berlari menuju ruangan lainnya. Kemudian adegan dilanjutkan mengenai penggambaran ruangan dengan pintu basemen dan tampak Jerry keluar dari lubang tikus seperti biasanya. Jerry tampak sungguh aneh dan jauh dari penggambaran umum tentang Jerry biasanya. Dia digambarkan sebagai tikus dengan muka yang jahat, dan kemudian dia mengikuti Tom di ruang sebelah. Beberapa menit berikut, adegan tampak normal seperti layaknya episode-episode Tom and Jerry lainnya. Berulang kali Jerry mengerjai Tom agar masuk ke dalam basemen, dan tiap kali pula Tom tertangkap oleh pemiliknya hingga dihajar sampai babak belur di mana bekas luka yang dialami. Tom sungguh parah dan bekas luka ini juga menempel pada Tom bahkan sampai ketika episode berakhir. Setelah 3 kali dihajar, Tom mengalami memar di segala tempat, dan berdarah di berbagai tempat, mengalami pincang dan mengalami patah kaki. Sungguh bukan merupakan episode Tom and Jerry yang ceria dan lucu. Setelah semua ini Tom benar-benar tampak memohon pada Jerry agar tidak mengganggunya lagi. Dia tidak hanya memohon kepada Jerry tapi juga seperti larut dalam kesengsaraan dan kesakitan. Dia memohon kepada Jerry sambil menangis dan bergumam, larut dalam penderitaan. Dan tanpa belas kasihan Jerry tertawa dengan jahatnya dan kemudian mendorong Tom kembali ke pintu basemen. Sang pemilik menangkap Tom dan bertindak sungguh keji kali ini. Kamera zoom mukanya, dan terjadi pergantian warna pada layar saat ketika dia berteriak kepada Tom dengan suara yang lebih keras dan menakutkan dibanding dengan adegan dalam film kartun manapun. Dan kali ini, admin tidak bisa memposting apa yang dia bilang kepada Tom karena perkataan ini sungguhlah kasar. Sungguh sebuah film kartun yang sangat disturbing secara psikologis, tapi sungguh suatu luapan amarah yang sangat hebat. Bisa para member bayangkan bagaimana penderitaan Tom sekarang. Pada titik ini tampaknya Jerry sedikit berbelas kasihan kepada Tom. Dia mengambil sebuah pisau yang tergeletak di sekitar tempat penyiksaan Tom dan menusukkannya ke kaki sang pemilik. Sungguh sebuah grafis yang jelas sekali dan detil. Tom membuka pintu basemen dan membawa mayat si pemilik menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang sebenarnya. Ternyata basemen dipenuhi dengan mayat yang telah membusuk, dan terdapat bekas tanda-tanda kekerasan yang membekas pada mayat-mayat tersebut. Rom dan Jerry kemudian berjabat tangan seperti layaknya telah memenangkan pertempuran melawan pembunuh berantai. Akan tetapi yang terjadi kemudian wajah jahat Jerry muncul kembali, dan Tom berkata dengan suara berat dan sangat menakutkan, "Sungguh luar biasa." Adegan selanjutnya Jerry menusuk Tom hingga tewas dan melemparkan mayatnya ke tumpukan mayat yang lain. Dan sebagai punchline akhir dari episode pendek ini tampak Jerry memasang tanda "dijual" di depan halaman rumah sambil tertawa. Jelas berencana untuk melakukannya lagi. KEYHOLE. Seorang pria datang ke sebuah hotel. Ketika check-in, sang resepsionis memperingatkannya, "Tolong jangan masuk ke kamar yang tak ada nomornya."
Pria itu mengangguk dan segera mencari kamarnya yang bernomor 10. Saat itulah, dia melihat sebuah kamar tanpa nomor yang tadi dikatakan sang resepsionis. Karena penasaran, dia mengintip melalui lubang kunci untuk melihat apa isinya. Dia hanya melihat seorang wanita tua berwajah pucat sedang duduk di tengah ruangan. Aneh sekali, seakan-akan seluruh kulit tubuh wanita itu berwarna putih, tidak seperti kulit manusia kebanyakan. Tiba-tiba saja wanita itu menoleh dan menatapnya. Karena ketakutan, ia pun segera lari ke kamarnya. Malamnya dia tak bisa tidur, dia masih penasaran mengapa resepsionis itu memperingatkannya untuk menjauhi kamar itu, dan mengapa pula kamar itu tidak diberi nomor. Saking penasarannya, saat itu juga dia bangkit dari tempat tidurnya, mengendap-endap di lorong hotel, dan mengintip kamar itu sekali lagi melalui lubang kunci. Namun yang dia lihat hanyalah warna merah. Pria itu berpikir, mungkin wanita itu merasa terganggu karena dia tadi mengintipnya dan memutuskan untuk menutup lubang kunci dengan sesuatu yang berwarna merah. Pria itu pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya saat akan check out, pria itu menanyakan mengapa kamar yang dia lihat kemarin tidak diberi nomor. Resepsionis itu pun bercerita dengan wajah sedih. Dahulu ada sepasang suami istri yang menginap di kamar itu. Suatu hari mereka bertengkar dan sang suami membunuh istrinya itu. Sejak kejadian itu, kami tak berani menyewakan kamar itu. Jadi kami mencopot nomornya dan membiarkannya kosong. Pria itu pergi dan tertawa, dia sama sekali tak percaya dengan cerita hantu. Yang dia lihat kemarin, jelas-jelas manusia dan bukan hantu. Oh ya, sang resepsionis berkata ketika pria itu hampir sampai di ambang pintu. Wanita itu tidak seperti manusia kebanyakan, dia menderita kelainan genetik sehingga seluruh kulit tubuhnya putih. Langkah pria itu terhenti. Sang resepsionis mengakhiri ceritanya, dan matanya merah. Der Game, Matt dan aku berkenalan di kemah musim panas. Umur kami sama dan tak butuh waktu lama bagi kami untuk menjadi sepasang sahabat. Bahkan, teman-teman kami mengira kami bersaudara. Kami seringkali bermain, di perkemahan. Suatu hari, kami menemukan sebuah pondok kayu tua di dalam hutan. Tempat itu terlihat tak terawat dan menakutkan. Kutantang kau untuk mengetuk pintu. Tantang Matt. Aku berjalan mendekati pintu dengan perlahan lalu mengetuknya 2 kali. Sesegera mungkin aku langsung berlari kembali. Aku tantang kau mengintip melalui jendela. Aku balik menantang. Dia pergi mendekat dan melihat melalui jendela. Namun kemudian dia kembali dan mengatakan bahwa dia tak bisa melihat apa-apa karena debu yang menempel tebal di kaca. Namun dia mengira melihat sebuah dapur tua di dalam. Giliranku, kata Matt, kutantang kau kembali ke pintu dan membukanya. Aku berjalan mengendap-endap lagi ke depan pintu dan membukanya. Ternyata mudah sekali, bahkan tak dikunci. Kriet, pintu itu mengeluarkan suara deritan ketika dibuka. Aku pun segera berlari kembali ke tempat kami berdiri tadi. Pintunya tidak dikunci dan sepertinya tak ada siapapun di dalam. Kataku, baik, sekarang giliranku, kutantang kau untuk masuk ke dalam. Apa kau yakin tak ada orang di sana? Tanyanya. Aku mengangguk. Matt mengambil napas panjang dan melakukannya. Dia masuk ke dalam pondok itu melalui pintu yang tadi kubuka. Aku tak bisa melihat apapun karena kegelapan yang menyelimuti bagian dalam pondok. Aku pun menunggu Matt untuk kembali sembari berpikir tantangan apa lagi yang akan diberikannya sebagai balasan. Namun, Matt tak kunjung keluar. Aku merasa tak sabar. Namun segera, perasaan itu digantikan dengan rasa takut. Bagaimana jika ada seseorang di dalam dan menangkap Matt? Aku mengendap-endap kembali ke arah pintu. Baru saja aku mau menengok ke dalam ketika tiba-tiba pintu itu terbanting menutup. Aku amat terkejut, hingga jatuh tersungkur ke belakang. Aku lari sekencang mungkin ke arah hutan. Aku panik sekarang. Aku ingin kembali ke sana untuk mencari Matt, namun aku terlalu takut. Tiba-tiba seseorang meraih bahuku dari belakang. Aku berteriak dan jatuh tersungkur lagi. Namun kali ini aku mendengar suara tawa Matt. Aku menoleh dan menemukannya berada di belakangku. Matt, teriakku, sialan kamu, ini sama sekali tidak lucu. Matt memegangi perutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Dia membuatku makin kesal. Matt, aku serius. Tadi kupikir terjadi sesuatu denganmu. Aku mencoba berjalan kembali dengan kesal, namun Matt menghentikan langkahku. Dia
meyakinkanku bahwa tadi hanyalah lelucon dan sebaiknya kami lanjut bermain. Namun aku sudah tidak mood lagi. Ayolah, bujuk Matt, satu kali lagi lalu kita kembali ke perkemahan, oke? Oke, aku akhirnya menyerah. Apa tantangannya? Aku menantang kamu masuk ke dalam pondok untuk menemukan Matt yang asli.